Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalobita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A5 semester 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dengan materi keselamatan pasien oleh dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar Eskep MKes. Pengertian keselamatan pasien. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau resiko. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan resiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat dari agen atau personal. Agen adalah substansi, objek atau sistem yang menyebabkan perubahan. Keselamatan pasien atau patient safety adalah proses pemberian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diberikan secara aman. Pasien bebas dari harm atau cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari harm yang potensial akan terjadi, seperti penyakit, cedera fisik, sosial, psikologis, cacat, dan kematian. Berikutnya, tujuan keselamatan pasien. Yang pertama, aman atau safety, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Yang kedua, efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, menurunkan waktu tunggu atau timely, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. Yang kelima, efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. Yang keenam, pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan lain dari keselamatan pasien. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Yang kedua, meningkatkannya akuntabilitas fasilitas kesehatan. Yang ketiga, menurunkan kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan. Yang keempat, terlaksananya program-program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Berikutnya, kebijakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien sudah menjadi isu nasional yang didukung dengan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Berikutnya, budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu harm pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan kejujuran. Fasilitas kesehatan harus memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap budaya keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif mendorong individu untuk melakukan komunikasi secara efektif, saling percaya, memiliki persepsi yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan masalah jika terjadi insiden keselamatan pasien. Semua orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pasien, sehingga perlu ada struktur organisasi yang baik dengan tata cara yang jelas agar budaya keselamatan pasien berjalan dengan efektif dan efisien. Berikutnya, sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan. Yang pertama, asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko pasien. Yang kedua, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya. Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal berikut. A. Standar keselamatan pasien. B. Sasaran keselamatan pasien. C. 7 langkah menuju keselamatan pasien. D. 5 prinsip keselamatan pasien. Demikianlah yang dapat saya bahas mengenai materi keselamatan pasien, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada Instagram Unpi Manado. Terima kasih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.